Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata. Ada beberapa alasan mengapa banyak wisatawan mengunjungi Bali. Salah satunya karena ketertarikan alam, suka dengan budaya lokal atau mencintai kearifan lokal, atau bahkan mencari ketenangan tersendiri. Kenyamanan inilah yang menjadikan para wisatawan berkunjung ke Bali lebih dari satu kali atau bahkan ada yang memilih tinggal di Bali. Banyak hal yang bisa mereka lakukan di Bali, salah satunya healing di tengah kesibukan kerja dan bisnis yang dilakukan mereka dengan banyak menggerus tenaga dan pikiran. Healing sendiri kerap dikaitkan dengan penyembuhan jiwa, perasaan, batin maupun pikiran. Namun pada umumnya, healing bersifat penyembuhan akan kondisi psikis atau pikiran yang mengalami gangguan seperti stres, depresi, trauma, atau kondisi lain yang menyiksa psikis. Di sisi lain, seiring waktu healing mengalami pergeseran makna khususnya di kalangan anak muda. Mengunjungi tempat menarik dan mampu melupakan sejenak beban pikiran kerap dianggap healing. Wisata spiritual menjadi salah satu atraksi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan dan mampu menarik jumlah wisatawan domestik maupun asing dalam jumlah besar. Kalau kita berbicara dengan wisata spiritual di Bali ini, tentunya banyak hal yang kita perhatikan. Yang pakai melanasi daripada wisata spiritual ini, tentunya kita sudah punya sebenarnya pantangan dari Trikono, yaitu Satyam, Siwam, Sundaram. Kalau ini saja kita pegang, sebenarnya sudah cukup untuk mengatur pariwisata di Bali dengan baik. Di mana Satyam itu adalah unsur kebenaran, Siwam itu unsur kesuciannya, Sundaram unsur keindahan. Jadi tentu tidak bisa lepas, masing-masing harus saling terkait antara Satyam, Siwam, Sundaram itu saling terkait, tidak bisa masing-masing. Nah, kembali kepada pariwisata spiritual ini. Nah, kita sangat senang sekali adanya di Bali berkembangnya pariwisata spiritual ini. Tentunya kita pandang dari sisi positif negatifnya. Dan sekarang lebih banyak positifnya apa banyak negatifnya itu perlu kita kaji dulu. Dan setiap hari kita kaji, bukan kita nyetop pariwisata itu tetap jalan, tapi tetap mengkaji. Katakanlah kalau kita bicara tentang positifnya, kalau Trikono tadi Satyam, Siwam, Sundaram dilaksanakan seimbang, sangat bagus pariwisata itu. Artinya begini, maksudnya dari sisi prakteknya di lapangan, kasus di lapangan kita lihat, misalnya di Tapak Siring, banyak sekali wisata terutama dari luar Bali, baik domestik maupun luar negeri, itu datang ke Tapak Siring dan ngelukat di sana. Di sana memang disewakan pakaian, kamen dan sabut, bagus. Tapi mereka umumnya tidak membawa panten. Panten artinya niatnya sendiri kan utamanya berwisata, bukan niat spiritualnya diutamakan. Jadi ini yang penting diperhatikan. Kalau memang melaksanakan wisata spiritual yang betul-betul kita kita laksanakan di Bali atas, harus kita awasi. Dengan budayanya yang unik dan terutama budayanya berbau spiritual, otomatis akan menarik wisatawan spiritual untuk datang ke Bali. Dan saya lihat sekarang ini wisata spiritual kita cukup marak dan cukup banyak pelaku-pelaku wisata spiritual yang istilahnya datang ke Bali untuk berwisata spiritual, mulai dari yoga, melukat, ataupun hal yang berbau spiritual lainnya. Jadi saya rasa untuk kedepannya seharusnya pemerintah mulai mengatur sebuah regulasi terkait dengan wisata spiritual ini, termasuk dari PHDI, dari Majelis Desa Adat, termasuk dari Desa Adat itu sendiri semua, untuk memahami bahwa wisatawan spiritual ini juga harus menjaga taksu atau menjaga core dari kebudayaan di Bali, yaitu agama Hindu di Bali.
kita bukan bicara bahwa munculnya wisata spiritual ini karena ketidakmerataan kue pariwisata, tapi wisata spiritual ini emang sebuah wisata yang ya memang sebenarnya dari dulu ada, tapi sekarang sedang tren gitu, sedang lagi booming. Jadi ke Bali kalau tidak melukat rasanya belum berwisata, ke Bali kalau tidak yoga rasanya belum ke Bali. Hal seperti itu yang membuat wisata spiritual itu seakan-akan sekarang sedang booming gitu. Jadi saya rasa hal ini tidak bisa kita bicara bahwa kue pariwisata tidak merata atau ada yang lain, tapi pasar yang berbicara sekarang. Jadi pasarnya sedang seperti itu, otomatis kita harus menyebut dan sama-sama untuk mengaturnya agar kue ini tidak menjadi rusak atau istilahnya tidak menjadi basi dan tidak ada lagi orang yang berminat untuk itu. Padahal ini pasarnya sangat luar biasa bagus. Terkait potensi pariwisata yang ada di Bali, tentunya tidak terlepas daripada kearifan atau apa yang menjadi potensi budaya, adat, dan tentunya tempat-tempat yang kita miliki mempunyai nilai spiritual yang ada di Bali. Salah satunya adalah pariwisata religi yang tentunya sekarang menjadi destinasi pariwisata baru yang ada di Bali. Bahkan mungkin menjadi sebuah fenomena yang dimana Bali itu adalah menjadi tempat pariwisata spiritual. Nah, kita tahu pariwisata spiritual itu tentunya lahir menuju tarik tentunya dengan kita memiliki yang namanya tempat suci, bagaimana kegiatan-kegiatan ritual yang dimiliki oleh wilayah yang memang memiliki menjadi sebuah destinasi yang disebut dengan wisata spiritual. Jadi inilah yang kita lihat fenomenanya, tentunya tidak secara menyeluruh menjaga daripada nilai-nilai yang sudah terjaga dari sebelumnya atau nilai kesucian. Nah, dalam hal ini tentunya kita khawatirkan akan menjadi sebuah hal yang kebablasan. Secara khusus ada pembeda antara wisata religius dengan wisata spiritual. Wisata religi biasanya berkaitan dengan instruksi agama dan kegiatan hanya untuk kelompok agama yang sama. Misalnya wisata retreat yang dianggap sebagai upaya untuk menyendiri di tempat-tempat yang rileks dan menenangkan hati dalam periode atau waktu tertentu. Tidak heran kegiatan retreat dilakukan secara bersamaan dengan kelompok atau organisasi untuk mencari ketenangan batin. Karenanya lokasi wisata retreat akan jauh dari pusat kota dan banyak ditemukan di daerah tenang, pedalaman, atau bahkan area yang susah terjangkau. Ubud menjadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk mencari ketenangan di Bali. Selain itu, wisata spiritual juga bertujuan mencari ketenangan melalui melukat. Bahkan melukat menjadi tradisi pembersihan pikiran dan jiwa manusia dengan air suci. Biasanya melukat dilakukan sebagai upaya pembersihan diri dari hal-hal negatif atau kotor. Biasanya ketika ada anggota keluarga meninggal atau ketika ada masalah hidup, maka masyarakat Bali melakukan melukat agar pikiran tenang kembali. Kebiasaan ini justru menjadi daya tarik tersendiri dan kini ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini yang perlu kita jaga, kesucian pura, keindahannya. Kalau pakai bikini seperti kolam renang di hotel, jadinya itu. Nah, ini harus kita hindari. Dan juga yang berperan di sini sebenarnya kan dari desa adat, pecalang di sana, pengomong pura. Gitu. Memang dampak positifnya bagus, begitu berkembang wisata spiritual, mendukung wisata lainnya, tentunya pendapatan ekonomi akan naik pada wisata. Tapi jangan mengabaikan hal-hal yang sangat penting tadi itu, di Trikono tadi. Jadi Satyam, Siwam Sundaram itu penting sekali, terutama dari sisi siwamnya, dari sisi kesucian daripada pura itu, tempat-tempat daripada pengelukatan itu, demikian juga wisata spiritual yang lainnya. Kalau orang datang ke Bali, mau wisata spiritual, sebenarnya dia piknik umpamanya, tidak ujuk-ujuk hanya ingin lihat pura, ingin nyoba kayak apa. Jadi di niatnya sendiri itu sudah tidak ada
Jadi kalau kita kan namanya serada, keyakinannya tidak ada. Hanya jangan kesannya melukat itu seperti mani biasa saja. Sedangkan melukat itu sangat bagi kita Hindu di Bali sangat bermanfaat untuk kesucian, kebersihan daripada baik skala maupun niskala. Oleh sebab itu perlu diberi penjelasan kepada pariwisata terutama khususnya yang dari luar Bali, arti dan makna melukat itu sendiri. Nah ini yang nggak pernah disosialisasikan. Lalu kita bicara ketika desa adat menjadi apa istilahnya pelaku pariwisata dengan membuat wisata melukat, wisata spiritualnya mereka. Saya rasa itu hal yang wajar dalam dunia pariwisata. Kita harus ingat, Bali ini sendiri tidak dibuat loh. Bali ini muncul secara alami. Dengan adanya wisata spiritual di masing-masing desa adat itu akan secara alami membuat pariwisata itu sendiri makin masuk ke dalam dan makin menyebar. Dan kesadaran dari desa adat ini terkait dengan menjaga kesucian dan menjaga pariwisata itu sendiri sangat penting juga. Karena desa adat bukan sekedar membuka wisata spiritual, setelah itu ketika ada permasalahan atau ada hal yang istilahnya mulai mengganggu kesucian-kesucian, desa adat ini sendiri akan terdistorsi dan akan akhirnya mati spiritual itu sendiri. Saya rasa desa adat akan menghindari ini. Justru saya malah punya keyakinan bahwa desa adat ini mampu mengelola pariwisata ini lebih baik. Karena desa adat sebagai pemilik dan sebagai pelaku otomatis akan menjaganya lebih baik daripada dilakukan oleh pihak-pihak swasta yang hanya sekedar mencari keuntungan. Desa adat akan menjaga keberlanjutan, menjaga kepemilikan mereka, dan menjaga pasar mereka sendiri. Wisata spiritual menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk datang ke Bali untuk mendapatkan pengalaman, pemahaman, ataupun pertumbuhan spiritual. Dengan cara melukat atau upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dari hal-hal negatif menjadikan Bali unik dan kental akan tradisi dan budaya. Namun demikian, dalam pengembangan pariwisata spiritual, hendaknya tetap menjaga kesucian Bali, baik yang dikelola pemerintah, desa adat, maupun yang lainnya. Adanya kasus pelanggaran kesucian yang dilakukan oleh para wisatawan yang datang ke Bali tidak sepenuhnya menjadi salah mereka. Karena badan pengelola kawasan wisata tersebut, badan pengelola maupun masyarakat sendiri tidak menyediakan dan memberikan informasi yang jelas terhadap para wisatawan untuk tidak melanggar batasan-batasan tersebut. Bahkan kadangkala dengan alasan imbalan sejumlah uang yang diberikan wisatawan kepada pelaku pariwisata yang ingin masuk ke kawasan yang disucikan diberikan begitu saja. Regulasi-regulasi yang harus diatur adalah bagaimana kita selalu membuat tingkatan dalam apa istilahnya pemahaman budaya dan agama kita. Ada yang tame, madya, nista. Jadi penempatan-penempatan untuk wisatawan spiritual ini sendiri juga harus mengikuti itu. Ketika ada upacara besar mungkin akan diadakan di Tama Mandala dan harus mengikuti sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku untuk menjaga kesuciannya. Untuk yang di madya ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan untuk apa istilahnya kerama pengempon atau istilahnya masyarakat pengusung dari pura itu sendiri. Untuk di luarnya di Jaba, di Nista ini bisa seluruhnya dipakai untuk kegiatan wisata spiritual. Mungkin seperti itu contohnya yang paling gampang. Yang kedua adalah aturan-aturan untuk boleh tidak untuk dipakai sebagai wisata spiritual atau istilahnya aturan-aturan yang mempertimbangkan kesakralan dan keprofanan itu sendiri. Sebuah regulasi selama ini kita di Bali terlalu terkotak-kotak dengan harus ada satu yang mengawasi, yang lain yang istilahnya melaksanakan itu. Jadi saya rasa sudah mulai harus dirubah bahwa pengawasan itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Jadi aturan-aturan yang ada itu adalah aturan-aturan bagian dari menjaga ketertiban masyarakat. Otomatis semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat maupun pelaku pariwisata ini sendiri yang menjaganya. Jadi dari semua pihak ini bisa menjaga dan mengawasi, otomatis aturan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk menata sebuah kesucian wilayah atau tatanan Bali dalam hal ini tentunya tidak lepas daripada bagaimana kita menegaskan dalam sebuah peraturan pemerintah dan tentunya bagaimana desa adat sebagai kekuatan kita yang ada di Bali ini tentunya juga menguatkan dengan awik-awik atau peraturan atau praramnya yang dimiliki. Nah, urusan masalah menjaga daripada kawasan-kawasan suci, tentunya pemerintah harus hadir dengan menetapkan yang namanya yang disebut dengan
kawasan-kawasan suci, terutama di pura-pura Kayangan Jagat, Sat Kayangan, dan juga Dang Kayangan Jagat yang memang dengan radius-radius kesuciannya. Nah, itu yang menjadi sebuah hal yang harus dipastikan dulu, ditegaskan, sehingga tidak ada pembangunan-pembangunan sarana-sarana akomodasi yang tentunya melebihi daripada kawasan-kawasan suci. Terus kedua, destinasi-destinasi wisata atau destinasi spiritual yang ada tentunya tetap harus memprioritaskan daripada kearifan atau memaksimalkan daripada partisipasi masyarakat setempat. Karena tentunya dengan melibatkan atau masyarakat setempat, tentunya mereka lah yang tahu bagaimana daripada pakem tatanan yang sudah terbangun untuk menjaga kesucian di masing-masing wilayahnya. Karena kami lihat, jadi potensi-potensi berwisata itu juga banyak diambil dari kelompok-kelompok tertentu yang dimana mungkin mampu menyajikan dalam konsep kepentingan daya tarik wisatawannya. Di satu sisi ada beberapa hal yang mungkin diabaikan. Nah, kita sudah tahu beberapa fenomena yang terjadi di Bali. Jadi wisata-wisata yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh di pura, perilaku yang nyeleneh atau menyimpang. Nah, ini adalah merupakan mencederai daripada kita sebagai masyarakat Bali, tentunya yang menjaga daripada kesucian tempat-tempat suci kita. Saat ini banyak wisata spiritual yang bermunculan dan dikembangkan oleh desa adat dengan berbagai keunikan yang dimiliki. Mulai dari wisata spiritual melukat, yoga, usada Bali, maupun yang lainnya. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Bali yang sempat terpuruk akibat wabah COVID-19. Namun demikian, dalam penyajian dan kemasannya, para pengelola wisata spiritual ini hendaknya mengedepankan standarisasi daripada kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Pemerintah dalam hal ini hendaknya memberikan pendampingan bagi pengembangan wisata spiritual sehingga memenuhi persyaratan sebagai salah satu destinasi pariwisata di Bali. Hal ini menyangkut citra pariwisata Bali serta kelangsungan kawasan wisata tersebut. Saya rasa di sini pemerintah sebaiknya masuk jadi bagian di sana. Tapi regulasi itu sendiri biarkan secara alamiah muncul. Seperti tadi saya sudah pertama bilang bahwa ada PHDI dan ada majelis desa adat yang sekarang dibentuk pemerintah. Biar berfungsi majelis desa adat ini harus semuanya turun bersama masyarakat semuanya untuk membangun wisata spiritual ini menjadi lebih terarah dan lebih istilahnya bermanfaat untuk desa adat itu. Jadi jangan dilepas, jangan ujuk-ujuk juga nanti pemerintah membuat aturan mendadak ketika ini sudah berjalan. Setengah jalan ada aturan-aturan yang malah mengganggu pariwisata ini sendiri dan menyulitkan desa adat ini sendiri. Harusnya pemerintah sambil berjalan turut bersama dengan desa adat dan masyarakat itu mengatur sebuah regulasi yang akhirnya bisa dipakai bersama. Jangan terlalu ketat juga. Pemerintah kadang-kadang terlalu ketat tapi tidak memberikan solusi juga. Perlu juga kita perhatikan atau pemerintah juga, karena ini meningkatkan pendapatan daerah juga, pemerintah juga harus tidak bosan-bosan mengawasi lah. Atau perlu bikin aturan yang sifatnya bagaimana, yang tidak terlalu berlebihan lah aturan itu, yang pantas-pantas saja lah aturan itu, berupa apakah itu dari gubernur, apakah dari Kodia, dari kabupaten, yang membuat suatu aturan main daripada bersatu diturunkan kepada pelaksana di bawah, bendesa adat, banjar-banjar, kepada pengembang-pengembang pura, tempat-tempat wisata spiritual itu. Supaya ada suatu pantangan yang dipakai untuk dasar untuk menjaga kelestarian daripada budaya kita, terutama taksunya. Jangan sampai diremehkan, wah apa sih itu cuma segitu saja, masa iya. Nah ini repot kita nantinya itu. Makanya sampai turis menganggap melukat seperti dikata tadi hanya sebagai mandi di kolam biasa, itu kan konyol jadinya. Nah ini jangan sampai terjadi itu. Artinya guide perlu juga kita berikan edukasi kepada mereka supaya betul-betul bisa menyampaikan kepada masyarakat luar, baik domestik maupun luar negeri itu, turis-turis itu. Karena tentunya semua tempat-tempat kan jadi tujuan wisata juga.
Nah, tentunya kita harus punya aturan main, regulasi lah, aturan main yang betul-betul yang bisa ditertibkan, yang dilaksanakan dengan tertib oleh mereka semua. Nah, kalau tanpa ada begitu, mereka akan bebas dan dibuatkanlah punishment. Kalau dia melakukan melanggar, ya sudah kasih dia hukuman apa, punishment, teguran itu apa gitu. Nah, jadi dalam konsep penetapan yang disebut dengan desa wisata, desa adat dalam membangun daripada potensi wisata itu menurut kami harus mereka memiliki yang namanya SK atau standar yang dilahirkan lewat proses standarisasi dari kelayaan daripada penyediaan sarana atau tempat berwisata. Jadi sudah barang tentu untuk mempunyai sebuah tempat wisata tentunya harus memenuhi dulu beberapa prasarana sarana yang pendukung yang memang menjadi standar kita. Jadi bagaimana nanti ada sebuah fasilitas pendukung yang tentunya dengan tatanan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah bernegosiasi dengan desa adat setempat. Ini harus sesuai karena fasilitas wisata itu menurut kami penting. Jadi contohnya bagaimana kita menyiapkan kamar mandi di luar daripada areal suci sehingga tidak ada tamu yang nyelonong ke tempat suci. Bagaimana kita menyiapkan tatanan, bagaimana batas-batas daripada tempat wisata itu sendiri masuk ke wilayah. Dan walaupun mungkin kita di Bali disebut dengan ada yang disebut dengan wisata pengelukatan, itu yang disebut dengan wisata healing seperti itu, ya tentunya juga harus ada sebuah standar-standar bagaimana kita tamu itu masuk ke kawasan kita dengan konsep walaupun dalam konsep untuk melakukan sebuah pembersihan. Nilai spiritual akan bertahan jika masyarakat sendiri mau menjaga dan melestarikannya. Begitu pula taksu atau roh dari sebuah kawasan wisata spiritual akan tetap ada jika kesucian wilayah tersebut dijaga baik melalui perilaku maupun sebuah rangkaian upacara. Bali sendiri terkenal akan adat dan budayanya yang terbalut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang secara tidak langsung dijadikan pedoman hidup. Masyarakat melalui desa adat dapat menjaga kawasan tersebut melalui aturan yang dibuat atau awik-awik. Kalau lihat negatifnya daripada spiritual tersebut, melukat salah satunya umpamanya positifnya, negatifnya adalah inilah jadinya. Sehingga taksu Bali kadang-kadang seperti tadi saya katakan tadi bahwa sampai dia di tempat melukat dianggap seperti kolam renang di hotel, berarti kan taksu kita juga berkurang. Jadi barangkali begitu negatifnya. Nah ini perlu kita berikan suatu sosialisasi, suatu edukasi ke masyarakat, terutamanya mereka luar Bali. Kalau masyarakat Bali saya yakin, agama Hindunya yakin, saya pasti yakin dia. Kemudian punya niat melukat dari rumah sudah punya niat melukat ya. Tidak semata-mata untuk ini, lihat ini ikut-ikutan dah apa yang itu ikut-ikutan. Apalagi guide-nya hanya mencari objek yang nyenengin daripada tamunya. Nah itu permasalahannya. Taksu itu memudar atau tidak kan tergantung kembali kepada desa adat dalam membawanya. Ketika desa adat ini sendiri campah terhadap taksu itu, otomatis wisatanya juga akan menjadi campah gitu. Ketika desa adat ini menjaga dengan baik dan memberikan aturan-aturan yang menjaga kesucian, otomatis taksu ini akan tetap bisa dijaga. Jadi jangan terlalu berpikir negatif dulu. Ketika taksu ini dibilang hilang, kita harus bicara juga. Ini bukan masalah taksu itu akan didapatkan sekedar oleh datang tamu pariwisata ini sendiri, tapi taksu itu kan milik desa adat ini sendiri. Bagaimana desa adat menjaga taksunya ini lebih penting. Alangkah baiknya juga, jadi sebelum kita membangun daerah atau potensi wisata yang dibangun di masing-masing wilayah itu tentunya harus diawali dengan menyiapkan SDM daripada bagaimana kita menyiapkan SDM yang betul-betul paham, mampu dalam konsep pengelolaan dengan konsep standar wisata yang harus dibuat secara menyeluruh di Bali. Jadi harapan kami masing-masing daerah tentunya harus menyiapkan anggaran-anggaran kepelatihan dalam hal yang disebut dengan yang tentunya tenaga-tenaga pariwisata yang tentunya akan mampu menjadi
menjadi sarana atau menjadi tenaga yang ada yang mengelola daripada tempat wisata yang ada di masing-masing wilayahnya. Jadi ini harus ada standarisasinya. Jadi sehingga jelas artinya mereka sudah berbekal daripada konsep tatanan-tatanan yang kita bangun dan menyiapkan prasarana-prasarana yang memang sudah menjadi sebuah standar kita. Hal yang tidak kalah penting diperhatikan masyarakat Bali yakni pengelolaan kawasan wisata spiritual tersebut hendaknya harus dimiliki putra daerah Bali, bukan sebaliknya masyarakat luar yang tidak tahu dan paham akan adat dan budaya Bali. Investasi memang penting dalam mengembangkan sebuah kawasan wisata, namun yang lebih penting adalah bagaimana investasi yang ada tersebut hendaknya tetap menghormati dan menghargai adat dan budaya Bali. Banyak kejadian oknum investor yang dengan sengaja membatasi maupun mengakui sebuah kawasan spiritual sebagai wilayah mereka sehingga mereka memiliki hak penuh untuk menutup kawasan tersebut. Bahwa kita bicara wisata spiritual itu otomatis akar budaya ada di masyarakat, ada di desa adat, ada di seluruh komponen yang ada membangun Bali dari sekian ribu tahun ini. Ketika ada kapital atau ada dana besar yang datang masuk dan ingin menguasai ini, sebaiknya masyarakat adat mulai berpikir, pilah-pilahlah ini, okelah investasi atau investor ini dibutuhkan dananya, tapi jangan semuanya dilepas kewenangannya. Desa adat harus tetap menjaga kepemilikan, kelestarian, dan kesucian wilayah desa adatnya. Jadi hal ini juga harus istilahnya muncul kesadaran, jangan sekadar investor datang dikasih mereka untuk menguasai semua, ujung-ujungnya desa adat akan terpinggirkan dan mereka hanya sekedar mengejar tren dan mengejar uang saja. Nanti ketika tren dan uang ini sudah mulai menurun pasarnya, ini akan ditinggalkan. Yang dapat dampaknya adalah masyarakat desa adat. Jadi ini harus dijaga juga. Jadi saya harap agar munculnya wisata spiritual sekarang ini jangan sampai lepas kontrol dari desa adat untuk memberikan pada pihak asing atau pihak ketiga untuk menguasai mereka. Perlu diberi pengarahan, sosialisasi atau edukasi kepada guide-guide semua, karena guide-guide kan belum tentu orang Bali semua, ada orang dari luar yang nggak ngerti apa itu arti dan makna daripada wisata spiritual itu. Ini harus kita berikan pembekalan sebenarnya, karena terus terang saja orang di Bali bebas. Mereka bawa tamu dari Jawa ke sini dipakai guide dari Jawa juga, padahal dia ngerti budaya-budaya Bali. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Nah ini perlu diadakan pendidikan atau training atau apa kepada para guide, kepada para pecalang, berikan dia edukasi, pengarahan, sosialisasi, baik itu desanya, kelian Banjarnya, misalnya kalau itu wisata tari seperti di Batu Bulan, itu perlu juga kita berikan suatu sosialisasi, berikan arahan bagaimana supaya melakukan dengan tertib, supaya tidak melanggar norma-norma budaya Hindu yang ada di Bali. Tadinya katakanlah supaya taksu Bali betul-betul bisa kita ajakkan. Kalau taksu Bali sudah dioyak-oyak, katakanlah ada yang berfoto, ada yang menaik ke Padmasambhi duduk berfoto, nah itu kan sudah melecehkan itu, karena dia menganggap gak ada apa-apa, nyatanya nggak apa-apa. Nah ini perlu kita kasih saran. Memang sudah saya lihat ada sanksi-sanksi, misalnya dia dideportasi dari Bali keluar pulang kampungnya. Ada juga yang berfoto tempat di pohon-pohon yang angker, sengaja fotonya setengah telanjang lagi, lah tidak pakai pakaian, setengah tidak pakai pakaian, berfoto di dekat-dekat pohon-pohon yang besar yang menurut kita di Bali kita bilang tengah, dianggap angker dan mengandung spiritual seperti itu. Nah ini perlu kita berikan dibuatkan suatu aturan main. Aturan main itu harus mereka ketahui. Kalau mereka nggak mengetahui, ya saya enak saja. Oh nggak ada yang melarang kok saya ini. Bali memiliki daya tarik wisata yang beragam. Wisata spiritual belum banyak dikembangkan oleh masyarakat lokal Bali. Banyak daerah yang memiliki keunikan tersendiri yang dapat dijadikan wisata spiritual, di mana para wisatawan dapat memberikan pengalaman nilai-nilai historis, sosial budaya, dan nilai-nilai spiritual.
Strategi pengembangan dan pemasaran yang masih harus dilakukan antara lain adalah pemberdayaan masyarakat lokal Pengempon Pura, koordinasi dengan Pemkab dan pihak-pihak terkait, penataan kawasan wisata yang lebih baik, penyediaan sarana pendukung yang lebih baik, kegiatan inventarisasi dan dokumentasi serta sosialisasi melalui media terkait, aturan maupun informasi kawasan tersebut perlu diinformasikan secara luas. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang nantinya bisa mengurangi nilai spiritual kawasan tersebut sekaligus adat dan agama Bali itu sendiri.